Sebuah kisah nyata. Dengan terpaksa, saya ceritakan kisah cinta ini. Sengaja saya ceritakan ini kepada Kompasiana dengan harapan saya dapat meluapkan segala perasaan dan kegelisahan yang selama ini mengendap dalam perasaan dan batin saya bertahun-tahun. Kisah ini dimulai 8 tahun silam ketika saya masih duduk di bangku kuliah salah satu perguruan tinggi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat itu saya berkenalan dengan seorang gadis cantik dan lembut, namanya Ami. Kami berbeda fakultas waktu itu. Tanpa membutuhkan waktu dan proses yang panjang, saya kemudian menjalin cinta dengan Ami. Perjalanan kisah cinta kami hanya berlangsung selama 3 bulan. Ami waktu itu tidak tahan dengan watak dan sikap saya yang temperamen dan badung. Maklumlah, semasa kuliah, terutama di semester 1 sampai 6, teman sepergaulan saya rata-rata anak-anak nakal dan pemabuk, alias suka minum minuman keras dan berkelahi antar kampung. Sebelum berpacaran dengan Ami, saya termasuk bagian dari mahasiswa-mahasiswa yang preman itu. Wajar saja, watak dan temperamen saya waktu itu terbilang cukup membuat Ami gerah dan mengambil sikap menjauhi saya. Tapi, dalam kurun waktu 3 bulan itu, ternyata diam-diam saya menyimpan rasa cinta yang teramat dalam padanya. Bahkan, saya bermimpi suatu waktu kami bisa hidup bersama-sama sebagai suami istri. Saya yang dididik oleh keluarga dengan keras dan bergaul dalam lingkungan yang nakal, ternyata diluluhkan. Bahkan, tenggelam dalam rasa cinta yang terlampau besar pada Ami. Susah payah saya berusaha untuk mempertahankan cinta kami agar Ami tetap hidup bersama saya. Namun di tengah usaha saya yang keras itu, tidak sanggup membuat Ami tetap bertahan dengan hubungan cinta kami. Saya sadar waktu itu bahwa cara saya untuk mempertahankan cinta kami terkadang terlalu ekstrim dan kasar, bahkan terkadang nekat dan melukainya. Tapi bagi saya, itulah cara saya untuk mempertahankan Ami, gadis yang sangat saya cintai. Tapi semua itu tak sanggup membendung Ami untuk menjauhi saya. Di tengah besarnya cinta dan harapan untuk bisa hidup selamanya bersama Ami itu, akhirnya Ami memutuskan hubungan kami. Meski saya keberatan untuk hal itu, yang paling menyakitkan buat saya adalah setelah hubungan kami berakhir, dia menjalin cinta dengan teman dekat saya sefakultas. Entahlah apa maksud Ami. Saya pun tidak mengerti. Singkat cerita, meski dibalut rasa cinta yang dalam padanya, saya akhirnya ikhlas dan merelakan dia jatuh dalam dekapan cinta laki-laki lain. Dalam kegalauan itu, saya menemukan jalan hidup baru sebagai aktivis himpunan mahasiswa Islam. Saya pun memilih tinggal di kompleks Masjid Raya Murusada, Kupang, NTT bersama teman-teman HMI dan lebih sering menghabiskan waktu di masjid sepulang kuliah atau selesai beraktivitas di HMI. Kehidupan lama yang penuh dengan hingar-bingar kekerasan dan alkohol mulai saya tinggalkan. 1 tahun aktif di HMI membuat saya mulai bisa sedikit melupakan Ami. Tapi saya pun sulit melabuhkan cinta pada wanita lain, karena hanya Ami yang ada di hati dan tersimpan rapi dalam lubuk cinta yang paling dalam. Saya merasa tersumbatnya perasaan cinta pada wanita lain ini pun menjadi sebuah keberuntungan agar saya benar-benar konsen menggeluti aktivitas perkantoran di HMI. Padahal di HMI saya dekat dengan beberapa wanita yang manis dan cerdas, tapi semua itu tidak membekas di hati saya seperti Ami. Selama 5-6 tahun saya bergelut dan berjibaku dengan aktivitas ke HMI-an, mondar-mandir ke Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia mengikuti kegiatan HMI, dan diakhiri dari masa aktif saya sebagai kader HMI. Saya memutuskan untuk bekerja di Atambua,
salah satu kabupaten provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timur Leste. Keberadaan saya di Atambua selama 4 tahun lebih sebenarnya bentuk pelarian saya dari kota Kupang. Kota yang telah menghancurkan bangunan perasaan cinta saya. Tapi di sana juga kota perjuangan dan kota yang telah meleburkan kerasnya hati saya dengan sentuhan kelembutan dan kasih sayang sosok kamu. Kota yang telah memberikan arti sebuah nilai dan eksistensi perjuangan selama berada di HMI, selama berada di Atambua. Setiap sore, saya selalu menyempatkan diri ke Kupang dalam rangka mengisi materi-materi perkaderan HMI. Intensitas saya ke Kupang itulah yang menyempatkan saya suatu waktu niat untuk bertandang ke rumah Ami. Jujur, selama kami berpacaran, saya tidak pernah ke rumahnya. Namun kali ini, saya nekat saja, sekedar mengetahui kabar Ami. Karena selama 4 tahun lebih, sejak kami putus dan sejak saya menetap di Atambua, kami tidak lagi bersua. Singkat cerita, saya pun memberanikan diri ke rumah Ami. Malam itu kami bercerita tentang banyak hal. Dia pun berkisah tentang hubungannya dengan Al, teman saya yang kandas di tengah jalan. Ami ditinggal nikah oleh Al. Sejujurnya, mendengar kisah putusnya Ami dan Al malam itu, saya merasa punya kesempatan lagi. Maklum, rasa cinta saya padanya yang begitu besar dan masih tersimpan rapuh. Bahkan malam itu saya sempat berjanji, kalau ia berkenan, saya masih mau menerimanya kembali dengan keadaan apapun. Saya pun meminta Ami, kalau dia bisa sedikit sabar, saya akan mengumpulkan modal secukupnya untuk segera melamarnya menjadi istri. Tapi dasar Ami, ia wanita yang susah ditebak. Dulu, ketika kami masih pacaran pun begitu. Saya sulit menerjemahkan seperti apa rasa cintanya pada saya. Malam itu, Ami tidak memberikan kepastian apapun. Ia hanya tersenyum datar dan berusaha mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Malam itu, saya pikir Ami tidak serius menanggapi omongan dan permintaan saya. Akhirnya saya pun menganggap sedikit pun Ami tidak menyimpan perasaan cintanya pada saya. Sejak malam itu, saya pun tidak lagi bertemu Ami. Seiring berjalannya waktu, akhirnya di pertengahan tahun 2008, saya bertemu dengan seorang gadis Minangkabau di Sumatera Barat. Dia teman saya di HMI. Kami bertemu di acara Intermediate Training HMI cabang Kupang. Saat itu, ia menjadi salah satu pembicara nasional dalam perhelatan training itu. Tidak begitu lama berkenalan, kami pun memutuskan untuk menikah. Waktu itu, satu-satunya tujuan saya untuk menikah adalah ibadah. Tidak ada tendensi perasaan apapun. Dalam benak saya berpikir, cinta itu seiring waktu akan terbentuk juga. Akhirnya, kami pun menikah dan menetap di Jakarta. Saat ini, kami telah dikaruniai seorang putra yang tampan dan cerdas. Buah cinta kami, namanya Alif Fahri Zafran Khairi. Saya juga suka menamakannya Muhammad Saif Morales Dinejati. Nama yang bagus dan juga sebagai simbol perlawanan terhadap kemapanan. Kulitnya putih, tapi wajahnya timur banget. Begitu kata teman-teman saya. Alhamdulillah, dengan gaji 7,5 juta sebagai staf di salah satu lembaga tinggi negara, kami hidup bahagia dan pas-pasan. Saya pun bisa mewujudkan mimpi saya untuk melanjutkan studi program pasca sarjana di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Kini, saya duduk di semester 2. Di tengah-tengah karunia Tuhan itu, suatu waktu
Saya iseng-iseng membuka jejaring sosial Facebook yang sudah hampir seminggu tidak diotak-atik. Sontak saya terkejut karena dalam kotak pesan saya ada sebuah pesan yang dikirim oleh seseorang yang bernama Mami Kemso. Dia hanya menulis singkat dalam inbox. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Sontak saya kaget dan bertanya, apakah ini Ami? Gadis yang hingga kini masih tersimpan di hati saya. Akhirnya untuk memastikan, saya pun menelpon Ami karena ia menggunakan Facebook dengan layanan handphone, sehingga nomornya pun dengan mudah saya lacak. Ternyata saya tidak salah. Gadis yang mengirim pesan itu adalah Ami. Malam itu, Ami bercerita tentang banyak hal. Ternyata selama ini Ami menunggu saya. Dia pegang benar-benar kata-kata yang pernah saya ucapkan di malam itu, bahwa saya akan datang melamarnya setelah mengumpulkan sedikit modal untuk menikah. Bahkan ia pernah kabur dari rumah dan mencari saya di Atambua. Tapi waktu itu saya sedang pulang kampung. Malam itu Ami menangis sebisanya. Ia menceritakan pada saya di malam itu bahwa hubungannya dengan Al, teman saya itu, putus di tengah jalan karena Al tahu betul bahwa ia hanya mencintai saya. Ami dengan bersumpah mengaku pada saya, Al hanyalah tempat pelarian. Akibat ia tidak tahan dengan sikap dan watak saya yang suka mabuk dan berkelahi. Ia hanya tidak sanggup menerima setiap saat saya memperlakukannya dengan kasar dan dalam keadaan mabuk. Dalam hatinya, ia sangat mencintai saya. Yang paling membuat saya terpukul adalah saat ini Ami mulai merokok dan setiap malamnya menggunakan sabu-sabu. Ia tidak lagi sholat 5 waktu dan sekarang menetap di Jawa Timur. Ami cerita pada saya, sudah 2 orang yang melamarnya baik-baik, tapi ia menolaknya karena hanya saya yang ada di hatinya seumur hidup. Kepergiannya ke tanah Jawa hanyalah bentuk pelarian akibat rasa cintanya pada saya yang begitu besar. Ia tidak sanggup lagi menetap di Kupang akibat perilakunya yang semakin frustasi. Ia tidak ingin penilaian buruk orang-orang sekitar terhadap keluarga akibat perbuatannya yang kini menyimpang jauh dari agama. Malam itu, Ami pun mengaku pada saya bahwa ia pernah berhubungan dengan sesama jenis, lesbian. Semua itu dilakukannya akibat rasa frustasi yang dalam setelah saya pergi dan menghilang dari kehidupannya. Sejujurnya saya ingin berkata bahwa saat ini saya dalam kebimbangan yang besar menghadapi suatu situasi dilema di mana orang yang pernah bahkan masih saya cintai itu kini berada dalam kehancuran hidup. Saya sulit memposisikan diri dalam kondisi yang sedemikian dilematis. Sejujurnya, saya ingin memperjuangkan kehidupan saya saat ini yang mulai terpuruk dengan nilai-nilai kebahagiaan dan romantisme dalam sebuah keluarga kecil. Tapi saya pun sulit membunuh nurani ini agar tidak berpihak pada kemanusiaan dan cinta yang universal itu.